Makanya di sini sebenarnya itu it's fine selama dia itu sudah sangat-sangat bereksperience, sudah sangat cukup ya, dirasa misalnya mungkin pengalamannya lebih dari 5 tahun. Saya Irwan, bekerja di sebuah perusahaan swasta, dan yang menjadi permasalahan saya sekarang dan juga tim adalah manajemen meng-hire profesional di bidangnya, dan ternyata profesional yang bertugas di bidang di perusahaan kami itu bukan orang yang punya akademisi di bidang yang sama. Nah, bagaimanakah kita mampu merespek segala hal yang berhubungan dengan directing dia, coaching dia, sampai dengan supporting system dari dia? Berapa lama waktu ideal jika seseorang profesional itu diterapkan menggantikan posisi leader agar bisa memberikan satu bentuk pengawasan terhadap tim internal? Oke, Mbak Nona atau Mas Dian? Oke, ini pertanyaannya agak banyak ya, agak bercabang nih ya Iya, kayaknya. iya, iya. Iya, mungkin tadi yang pertama akademisinya berbeda ya dari Betul. experience-nya ya. Benar. Oke, itu yang saya tangkap ya. Benar ya Mas ya yang pertama Betul, tadi. ya. Oke, kalau saya menjawab pertanyaan pertama itu sebenarnya ini pertanyaan tricky, tapi ini sering terjadi ya Mas ya di kehidupan kita sebagai kayak pekerjaan lah ya. Ada misalnya dari background teknik, tapi dia kerjanya sebagai BA, business analyst gitu. Ya, Ada ya. yang dari jurusan apa, dia kerjanya apa gitu. Jadi itu selalu terjadi gitu. Dan itu bukan sesuatu yang khusus lagi ya, sudah sangat umum kalau menurut saya. Saya banyak menjumpai seperti itu kasus-kasusnya. Nah, kalau untuk kalau menurut saya pribadi, dan saya melihat nih ya beberapa kasus di lingkungan saya gitu, itu sebenarnya it's really fine ya Mas. Itu sebenarnya bisa aja, tetapi dengan catatan dia mempunyai experience yang cukup. Jadi profesionalnya di sini kan bukan saja profesional sebagai akademisi, tapi dia juga berprofesional secara ketika praktisi, Mas. Jadi apa jadinya kalau kita misalnya akademisi tapi sama aja kalau kita nggak ada experience ya Mas, berarti kan nggak ada implementasi dari ilmu yang kita pelajarin seperti itu. Nah begitupun sebaliknya, ketika kita dalam suatu pekerjaan itu tuh pasti ada adaptasi ya Mas, walaupun tadi misalnya saya jadi jurusan teknik, mungkin bisnis analis itu bukan sesuatu yang apa ya, keseharian lah bagi saya. Tapi karena saya mengerjakan itu tiap hari, jadi saya mempunyai banyak experience. Apakah itu nanti yang mempunyai akademisi bisnis lebih bisa daripada saya? Belum tentu juga seperti itu. Makanya di sini sebenarnya itu it's fine selama dia itu sudah sangat-sangat bereksperience, sudah sangat cukup ya, dirasa misalnya mungkin pengalamannya lebih dari 5 tahun, terus dia juga banyak mengerjakan proyek-proyek sejenis seperti itu, dan itu bisa saja Mas, itu tidak apa-apa, itu fine gitu loh. Gitu. Ini terjadi sama kehidupan saya juga sih. Selama saya bukan seorang penyiar awalnya, tapi dari accounting bisa jadi penyiar juga. Nah itu, jadi sekarang udah ahli kan ya Mas ya? Ya, amin, amin. Ya. Curhat itu Mas Dian. Mas Dian silakan kalau menambahkan. Sama mungkin kalau menambahkan ya, jadi sebenarnya gini, kalau tadi kan ada nanya kira-kira dalam waktu berapa lama ya kita bisa lihat apakah orang ini misalnya mumpuni ataupun kompeten. Nah sebenarnya kadang ini nggak bisa dibilang ya, karena kadang begini, kalau seorang leader ya, misalkan dia itu sebenarnya bagus, tapi dia nggak bisa mengambil hati, let's say ya kayak tadi misalnya nggak dipercaya karena beda akademis atau dan lain-lain. Nah, kadang tuh mungkin ide-idenya dia yang bagus atau langkah-langkahnya itu menjadi nggak jalan gitu, nggak efektif karena anggota timnya nggak mau dengerin gitu. Jadi kadang itu kalau seberapa cepatnya sih tergantung dari timnya juga, dan memang tergantung dari itu pun tugas seorang leader ya untuk bisa meyakinkan timnya supaya percaya sama dia atau setidaknya mau mendengar omongan dia seperti itu. Oke. Baik. Jadi memang PR banget ya dalam keadaan seperti itu ya.